dengan waktu kepada kita dan juga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan planning kita, yakninya event pertemuan melalui Zoom atau Zoom meeting, yakninya akan membicarakan topik tentang SEO Web 1000. Nah, baik seperti yang telah kita informasikan melalui grup, ya, bahwasanya pemateri adalah Bapak Putra Chandra Buwanasri. Alhamdulillah beliau telah berada di hadapan kita. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini untuk sementara ya peserta Zoom adalah 10 orang. Ya nggak apa-apa, kita mulai aja ya sembari kita nanti melaksanakan acara ini satu persatu nanti juga masuk. Mungkin beberapa di antara kita ada yang sudah mulai paham bagaimana pola kerja dari Web 1000 konten itu. Nah, tapi mungkin beberapa ada yang masih mungkin tahu sedikit aja. Mungkin sebagian besar ada yang barangkali masih bertanya-tanya atau masih kabur. Untuk itu malam ini kita akan melihat secara visual presentasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Putra. Ya, harapan kita insya Allah setelah presentasi ini semuanya menjadi paham, menjadi mengerti pola kerja Web 1000 konten, dan kemudian juga dalam menyampaikan informasi kepada rekan-rekan lainnya juga menjadi tidak ragu-ragu lagi. Mungkin itu pengantar dari saya barangkali. Selanjutnya kita coba sapa Pak Putra. Selamat malam Pak Putra. Selamat malam Mas Boy. Ya, terima kasih Pak. Ini teman-teman kita ada 8 orang. Mungkin sebaiknya kita mulai saja barangkali apa Pak penyampaiannya. Untuk itu kendali acara mungkin saya serahkan kepada Pak Putra. Kepada Pak Putra waktu dan tempat kita silakan. Silakan Pak Putra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ya, karena ini materi kita lumayan banyak ya. Dan insya Allah ya, ini dari materi dari judulnya aja sudah kita lihat, ini SEO Web 1000 bagian 1. Kalau bagian 1 sampai bagian 3 ini masih umum ya. Nanti bagian 4, bagian seterusnya itu udah mulai khusus ke website 1000-nya. Jadi untuk sesi pertama ini boleh dari kalangan manapun ikut ya, mengikuti materi dari Web 1000 ini. Saya langsung aja layar monitor saya kelihatan ya, PowerPoint saya. Kelihatan. Ya, Kelihatan semua kelihatan, ya. Pak. Oke, kita langsung saja. Nah, SEO Web 1000 ya. SEO Web 1000 ini adalah sebuah website yang berisikan konten lebih daripada 1000 ya, yang keywordnya disesuaikan dengan pencarian Google. Tapi sebelum kita bahas ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, ini saya ya. Ini saya, nama Putra Chandra Buwana, asal dari Maninjau ya. Ini Facebook saya. Ya, nama usaha kita Murosakato ya. Oke, pengalaman yang pernah saya kerjakan ini kebetulan saya berselancar di dunia internet itu sudah dari tahun 95. Ini saya tulis dari tahun 99 yang agak seriusan sedikit ya. Ini di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat kita pernah bikin search engine seperti Google di tahun 99 ya. Kita pernah bikin search engine seperti Google di tahun 99. Lalu portal Piala Dunia tahun 2002, web iklanmu ini tahun 2003-an, lalu web pilkada, VCD pelajaran, portal Nusa DP, portal itu 2007 kita udah bikin ya. Saya juga konsultan Deticom, ya Deticom, Smesco juga web portal Smesco, itu kita bikin ya. Sampai sekarang ini sudah lebih dari 10.000 konten, 10.000 website yang tim kita kerjakan. Ya, jadi kalau pengalaman udah 20 tahun lebih. Oke ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini Facebook saya.
Kalau Facebook yang satu lagi sudah penuh ya. Ini yang barunya. Ini yang barunya. Kalau yang satu lagi sudah penuh ya. Bisa di-add mungkin sama teman-teman. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga di Facebook ya. Yang fotonya begini. Ya. Oke, nah ini foto saya lagi mengisi training. Ini training ini kalau nggak salah yang judulnya modal 2 juta dapat 1 juta 1 hari rutin. Ya, main Facebook Ad. Nah ini waktu saya di Bukit Tinggi. Ini waktu di Bukit Tinggi kita bikin acara tidak di hotel, padahal yang hadir ini pengusaha-pengusaha lumayan besar semua ini. Di rumah salah satu peserta, ya. Nah ini waktu saya di mana ini ya, lupa sampai lupa ini saya di Medan kalau nggak salah ini. Ini waktu di Medan kalau nggak salah ya. Saya di Medan. Ini lalu, nah ini waktu saya di pesantren. Saya disuruh ngisi di pesantren, ya. Pesantren ingin mengerti dunia digital juga. Ini kita di Detikom. Kita di Detikom ya. Oke, nah ini waktu di Smesco kita lagi ada acara. Nah ini, saya punya seminar strategi penghasilan 1 juta lebih per hari dengan modal 2 juta ini dulu. Oke ya, kita masuk kepada Search Engine Optimize. Teman-teman siap semua ya. Ini hal yang penting sekali ya. Hal yang penting sekali, ketika kita melakukan teknik SEO di awal kita salah, maka akan salah semuanya. Ya, maka akan salah semuanya. Nah, sebentar ya, saya. Oke ya. Ketika kita salah melakukan optimasi di awal, itu akan salah semua, hasilnya pun akan tidak jelas gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu riset kata kunci. Riset kata kunci. Kata kunci itu kata-kata yang ketika kita membutuhkan sesuatu, kita ketik di Google, itu kata kuncinya. Ya, riset kata kunci. Mungkin teman-teman semua sudah sering ya searching di Google ya. Nah, ini sengaja saya ambil topiknya adalah berita, karena berita ini agar teman-teman lebih cepat nangkep, lebih cepat masuk ke apa namanya, ya, lebih cepat inilah ya, lebih cepat memahami ya. Nah, riset kata kunci itu dimulai dari apa? Market behavior, ya, keyword research, Googlebot, dan konten. Kita masuk berikutnya. Nah ini ya, market behavior. Ya, ketika seseorang mencari produk atau mencari berita, yang ada di pikirannya adalah ya mungkin dia pernah lihat TV, dia pernah dengar, oh ini ini ada berita kebakaran, ya kan? Dia pernah dengar radio, oh ini ada berita kebakaran, oh teman-temannya membisikkan, oh ini ya kan, terus dia baca koran, ya. Nah setelah dia market behavior ini artinya kata-kata yang dibentuk sendiri, ya, kata-kata yang dibentuk sendiri oleh kita gitu loh, si pencari, ya. Misalnya kita membutuhkan sebuah produk, kita langsung ketik gitu ya. Kita langsung ketik, ya itulah disebut market behavior. Jadi kita sebagai pemilik website tidak bisa menentukan begitu saja, oh kata kunci saya harus ini. Kata kunci saya harus ini, nggak bisa. Karena calon audiens kita itu banyak sekali, mereka bebas mencari dengan cara apapun ya. Oke, berikutnya, nah ini ya, yang saya jelaskan tadi. Biasanya seseorang akan mencari berita pada mesin pencari setelah nonton TV, mendengar gosip, baca media, dengar radio, ingat sesuatu, informasi singkat di sosmed, info orang yang di sekitarnya, info dari YouTube, mengikuti kabar berita update YouTube, mengikuti kebutuhan atau hobi untuk diberitakan ulang, mencari berita yang lebih detail setelah sisruh gitu kan, dan lain-lain ya. Nah ini, jadi ini harus kita pahami ya. Misalkan kita punya produk kita itu
produk kita itu adalah apa ya? Kita sebut misalnya kitchen set. Produk kita kitchen set atau produknya Pak Dirgantara Sutrisna lah, jual mobil, ya kan? Lalu market behavior-nya seperti apa? Ya kan, market behavior-nya seperti apa? Oh, saya calon pembeli mau cari mobil di Google. Nah, cari mobil banyak beberapa yang ada di pikiran saya, ya. Beberapa yang ada di pikiran saya. Yang pertama, mungkin saja saya mencari nama dealernya yang ada di kota tersebut. Nama dealer di kota tersebut. Tapi karena saya sudah memilih mobil yang akan saya pilih adalah merek Toyota, akhirnya saya mencari dealer mobil Toyota. Kalau dealer mobil Toyota saja saya cari, itu akan keluar dealer mobil Toyota seluruh Indonesia. Itu kita berada misalnya di Bekasi, keluar dealer mobil Toyota di Surabaya, nggak mungkin kita beli ke situ kan. Nah, kita sesuaikan. Oh, saya mau beli berarti dealer mobil Toyota di Bekasi. Lalu ada lagi teman saya yang sama-sama ingin mencari mobil, mungkin di kepala dia lain lagi, ya kan? Dia mau cari mobil Fortuner misalkan, ya kan? Ya, dealer mobil Fortuner di macam-macam ya. Ini bisa banyak sekali kata kunci yang muncul, ya. Bisa banyak sekali kata kunci yang muncul, dan ini kita harus pahami di awal. Kalau kita nggak memahami ini, berarti kita nggak paham tentang produk kita. Dan ketika kita nggak paham tentang produk kita nggak paham juga menyampaikannya di dalam kontennya kita. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ketika, ini saya ambil contoh berita. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah berita sebuah, ya ini sebagai contoh acara di TV ya. Acara di TV, saya kasih contoh. Oke. Setelah melihat TV, itu yang ada karena saya di TV itu mungkin gantung, dengar beritanya dan lain-lain, akhirnya searching di Google. Ya. Yang ada di benak kita setelah nonton TV itu adalah rumah kebakar. Rumah kebakar di daerah mana? Di daerah Grogol atau di daerah mana, itu yang kita searching gitu ya. Oke, saya next. Nah. Oke, nah ini ya, saya kasih contoh biar teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu paham sekali. Setelah kita nonton berita tentang kebakaran tadi, ya, dia dapat kata-kata apa? Dapat kata-kata Jakarta, dapat kata-kata Grogol, dapat kata-kata Petamburan, dapat kata-kata Tanjung Duren, itu yang mereka cari. Kemungkinan yang akan muncul tuh ini di Jakarta hari ini, Tanjung Duren, ya, tanggal sekian dan lain-lain. Ya, maka dicari di sini. Nah, kalau produk kita gimana? Sama seperti tadi, ya. Kita ambil contoh sebagai dealer mobil Toyota. Ada yang bikin dealer mobil Toyota di Bekasi, ada yang Fortuner, ada yang dealer mobil Toyota terdekat, dan lain-lainnya. Ini kita nggak bisa tentukan satu kata kunci saja. Ya, kita tidak bisa tentukan satu kata kunci saja. Kita harus siapkan sebanyak-banyaknya kata kunci. Makanya perlu yang namanya konten 1000. Kalau konten 1000 kan berarti kata kuncinya lebih dari 1000. Ya, saya lanjut. Nah ini ya. Kita lihat nih contoh ketika dicari. Ternyata kita bikin contoh kebakaran di Petamburan yang keluar, kebakaran di Petamburan ya. Kebakaran di Grogol. Berarti Grogol sama Petamburan itu ada hubungannya ya. Sorry. Nah ini. Oke ya. Nah, ini muncul. Ketika kita cari, ini muncul. Dan bermacam-macam isinya. Ya. Oke, sampai di sini baru market behavior. Bagaimana cara seseorang ketika dia ingin mencari sebuah produk. Oke ya. Lalu berikutnya, keyword research. Ya, tadi market behavior, sekarang keyword research. Nah, kita sebagai pemilik website, ya, sebagai pemain SEO atau sebagai orang
yang ingin punya website dan websitenya ingin berada di halaman pertama Google, yang websitenya ingin mendapatkan traffic, kita harus paham tadi market behavior. Yang kedua adalah keyword research, ini kita harus paham. Keyword research ini kita harus paham, ya. Apa sih keyword research itu? Kita lihat. Nah, keyword research itu kita bisa menggunakan google.co.id, kita bisa menggunakan keyword tool.io, keyword sitter. Ini bisa teman-teman catat, ya. Ini sudah saya rekam belum ya? Sudah ya, sudah ya. Oke, sudah direkam. Takutnya nggak direkam ya. Ini ada 3, sebenarnya banyak ya. Keyword research itu seperti apa sih keyword research? Nah, teman-teman semua sudah pernah menemukannya. Seperti google.co.id atau google.com. Ya. Ini ada penjelasannya. Nah, research keyword menggunakan google.co.id sebenarnya untuk target pasar Indonesia. Jika target pasar Malaysia, maka menggunakan .my. Untuk target pasar India, maka menggunakan .co.in. Nah, riset ini memanfaatkan kolom pencarian yang sering dipakai. Jika diperhatikan saat mengetik kata huruf demi huruf ya, saat kita mengetik huruf-huruf kan muncul itu di bawahnya ya. Itu namanya Google Suggest ya. Google Suggest itu artinya apa? Artinya sesuatu yang sudah pernah dicari oleh yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Ketika kita ketik ini ya, berita kebakaran atau kita ketik dealer mobil ya. Kita ketik dealer mobil. Ini kan muncul di sini ya. Ini suggest-nya. Nah, kenapa sih bisa muncul di sini? Ini ya, teman-teman harus pahami kenapa bisa muncul di sini ya. Karena ini sebelumnya sudah pernah diketik oleh, sudah banyak dicari, sudah banyak diketik oleh yang googling. Ya. Ini mereka sudah banyak dicari. Jadi kalau teman-teman mau bikin kata kunci, ambil aja yang seperti ini lalu dilanjutkan. Misalnya dealer mobil Toyota. Ya kan? Lanjutin, murah, ya kan? Dekat, terdekat, terus nama kota dan lain-lain. Ini namanya Google Suggest ya. Namanya Google Suggest dan ini bisa kalau kita kembangkan bisa ribuan dari 10 Google Suggest ini aja. Ya, ini bisa ribuan ya jika kita kembangkan. Ya. Kalau teman-teman searching ya seperti ini terus nggak muncul sama sekali suggest-nya, artinya orang belum pernah nyari. Halaman pertama pun teman-teman yang nggak bakalan dapat gitu loh. Halaman pertama pun teman-teman nggak dapat ya. Atau ya orang nyari tapi masih sedikit jadi tidak disuggestkan oleh Google. Ya, saya biasa ke yang belajar sama saya ketika memang ada keyword-keyword yang tidak muncul di suggest kayak seperti ini, tapi kemungkinan itu akan ada yang mencari, itu saya sarankan bikin aja dulu. Sekarang mungkin yang nyari masih sedikit, tapi 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan itu akan banyak yang mencari dan kita udah ngambil posisi itu, ya. Kita sudah ngambil posisi itu, gitu ya. Oke, nah terus lanjut. Nah, keyword tool.io. Selain Google Suggest tadi, kita ada namanya keyword tool.io. Di sini tool, ya. Tool. Tool ini dia akan menyarankan, menyarankan kepada teman-teman, ya, kepada teman-teman untuk main di keyword mana gitu ya. Ini hasilnya ya, kita isi berita kebakaran misalkan google.co.id Indonesia, kita lihat hasilnya. Nah ini, dia akan menyarankan ya berita kebakaran di Jakarta ya, berita kebakaran di Jakarta, lalu Jakarta Barat, Jakarta Utara, berita kebakaran ini. Nanti kita langsung praktekin. Ini kita lihat slide aja dulu ya. Nanti kita langsung praktekin. Ini penting sekali dipahami oleh
teman-teman yang bermain SEO, ya, yang bermain produk-produk kebutuhan. Sangat-sangat penting sekali, ya. Jika ini riset di awal ini teman-teman salah, maka salah semua hasilnya, ya. Nah, itu tadi pakai keywordtool.io, ya. Ada yang ketiga itu keyword sheeter. Ini sederhana, ya. Sama, kita ini dalam menentukan saran-saran keyword juga, ide-ide keyword. Misal kita pusing ini mau main keyword apa, kita mau posting, kita bingung nih judulnya apa ya. Kalau judulnya salah, ya salah juga dalam pencariannya, ya. Nah, ini ada namanya keyword sheeter. Kalau saya biasanya pakai tiga-tiganya, karena kan kita kalau website 1000 kan keywordnya harus banyak banget, itu pakai tiga-tiganya, ya. Nah, ini. Nah, kalau keywordtool.io dia seperti ini. Dia akan munculkan banyak seperti ini, ya. Ini baru 31. Kalau di start-nya dijalanin terus bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Ya. Ini bahkan bisa ribuan. Nah, jadi ada 3 tadi cara pencarian keyword, ya. Cara mendapatkan suggest keyword atau cara menentukan judul postingan, ya. Cara menentukan judul postingan. Nah, ini teman-teman harus paham, ya. Nah, tadi kan cara menentukan judul postingan sudah ada. Lalu di sini kita ada materi namanya Googlebot. Apa sih Googlebot itu? Ya, Googlebot ini adalah robotnya Google. Ya, kalau di awal tadi di materi kita awal, ya, materi kita awal ini. Nah, ini ya, market behavior, keyword research, Googlebot lagi, ya. Ya, kandungan yang ada di dalam SEO Googlebot. Ya, apa sih Googlebot itu? Nah, kita lihat, ya, kita lihat. Nah, ini adalah perangkat lunak yang digunakan oleh Google yang mengumpulkan dokumen-dokumen dari web untuk membangun indeks untuk dicari mesin mencari Google. Jadi Googlebot ini dia yang akan datang ke website teman-teman. Datang ke website teman-teman, dia meng-crawl, dia mengindeks, dia nyimpen data teman-teman. Dia nyimpen data teman-teman dan ditaruh di Google. Ditaruh di database-nya mereka. Apa saja yang diambil oleh si Googlebot itu, ini dia ambil URL, judul, ya, title, judul deskripsi sama deskripsi, ya. Dan dia akan melihat ke robot.txt, ya. Nah, ini. Ya, Googlebot itu dia merayapi, ya, Googlebot itu dia menggunakan proses algoritma, ya. Lalu proses perayapan Google dimulai dari daftar URL. Daftar URL. Ini dia mulai dari daftar URL, ya. Nah, setelah dari daftar URL yang dihasilkan dari proses perayapan sebelum ditambah dengan situs web, ya. Googlebot juga mendeteksi tautan. Ya, ketika robot Google itu masuk ke dalam website kita, maka di situ dia akan melihat tautan, dia akan melihat link, dan link itu pun akan dia rayapi, gitu, ya. Nah, ini sekilas saja. Oke. Tadi kan kita ada nyebutin apa ya? Judul, ya, URL, judul, ya, meta title, deskripsi. Yang mana sih URL? URL itu ini nih. Ini URL atau link, ya. Ini URL atau link, teman-teman harus pahami. Di dalam URL ini harus ada keyword. Di dalam URL ini harus ada keyword. Misalkan, produk kita tadi apa? Produk kita misalkan dealer mobil Toyota. Di URL ini harus ada dealer mobil Toyota. Ya, oke. URL. Paham, ya? Ya. Antara URL, meta title, judul, berita, deskripsi harus selaras. Ini harus ada sama, ya. Kalau di sini tulisannya di penghujung ekspedisi, di sini di penghujung ekspedisi juga, ya. Ini namanya URL. Oke. Kita lanjut berikutnya. Meta title, ya. Ini kan URL, meta title, judul berita, deskripsi harus selaras. Oke, ini URL namanya. Lihat. Ini meta title. Meta title, lihat di sini, ya, meta title. Ini harus sama juga. Kalau URL-nya tadi dealer mobil Toyota,
meta title-nya harus juga dealer mobil Toyota. Ya, ini meta title. Oke, kita lihat di sini. Lalu berikutnya, judul berita. Judul beritanya ini harus sama dengan URL. Oke, harus sama dengan URL. Ataupun ya harus ada selaras ya. Jadi tadi URL, judul meta title sama judul itu harus selaras. Oke. Nah, deskripsi. Meta deskripsi. Ini ya, meta deskripsi itu yang di sini ya. Nah, yang warna hitam ini, yang warna hitam ya. Yang warna hitam ini. Tulisan warna hitam ini. Jadi di dalam meta deskripsi harus ada kandungan keyword juga. Ya, ekspedisi NKRI. Ya, menemukan perahu ini harus ada kandungan keyword. Misalnya kita dealer mobil Toyota. Di dalam meta deskripsi ini, di sini itu harus ada teks dealer, teks mobil, teks Toyota, dan lain-lainnya. Harus selaras. Paham ya? Ini dasar tapi sangat penting sekali. Ya, berikutnya ya. Nah, setelah ke meta deskripsi, kita lihat isi ya. Teknik penulisan berita agar dapat mengakomodir banyak keyword. Penulisan berita, penulisan konten, penulisan berita, penulisan konten, itu ada tekniknya. Nggak asal kopas-kopas saja dicemplungin terus udah gitu ya. Ya, harus selaras ya. Teknik dengan banyak keyword dalam satu berita. Teknik banyak keyword dalam satu konten. Teknik banyak keyword dalam satu artikel. Ya. Nah, kita lihat gimana sih cara bikinnya. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ini yang harus kita persiapkan ya, dalam nulis konten ya. Yang harus kita persiapkan dalam nulis konten adalah tentukan judul berita utamanya, judul konten utamanya, judul artikel utamanya ya. Yang kedua, riset keyword sesuai dengan berita utama ya. Judulnya apa tadi? Ya, kebakaran ya. Judulnya apa tadi? Dealer mobil. Ini harus kita tentukan ya. Misalnya judul utamanya itu adalah dealer mobil, lalu riset kita keyword ya, riset keyword sesuai dengan berita utama atau judul utamanya dealer mobil, berarti kan alamat dealer mobil di Bekasi, alamat dealer mobil Toyota di Bekasi. Ini bisa dikembangkan di sini ya. Market behavior, tambahkan keyword yang sekiranya tidak ada pada research. Nah, kita market behavior ini ya, tambahkan keyword yang sekiranya tidak ada pada research. Nanti kita di sini ada prakteknya ya. Nah, lalu yang berikutnya, buat konten berita mengandung semua keyword yang sudah disiapkan. Nah, teknisnya seperti apa? Nah, ini ya. Tentukan judul utama. Ini kebetulan slide ini slide lama ya. Slide lama waktu saya ngisi, tapi tadi siang saya bongkar-bongkar slide saya, kayaknya ini cocok deh ya, cocok biar nangkep lah, cepat nangkep teman-teman. Kalau kita contohkan di satu produk, ya teman-teman kan produk yang beda-beda ya. Nah, kita contohkan di berita. Tentukan judul utama ya. Judul utamanya, Lulung sarankan Ahok mundur dari kursi gubernur. Nah, kita riset nih keyword ya. Keyword sesuai dengan berita utama ya. Hasil pencarian keyword dengan memakai keyword tool. Ini nih hasil pencarian keyword dengan memakai keyword tool yang tadi ya. Yang tadi dengan memakai yang ini ya. Mana tadi? Keyword tool. Nah, ini ya. Itu muncul. Nah, ini hasil dari keyword tool, ini dapat nih ketemu ini ya. Kita masukkan dulu ya. Kita pisahkan. Ya, Lulu Ahok. Ya, bisa saja orang mencari hanya dua kata, hanya ini ya. Bisa saja mencari kasus Lulu Ahok dan lain-lain ya. Bisa saja mereka mencari seperti ini. Nah, kita kumpulkan dulu. Lalu setelah itu ya, market behavior ya. Market behavior berpikir sebagai pencari berita. Jadi tadi kan kita pakai suggest keyword tool. Nah, sekarang kita berpikir sebagai pencari berita. Kita tambahkan komentar untuk Ahok, Lulung sarankan Ahok mundur, Ahok disarankan mundur oleh Lulung. Dan ini hasil dari pemikiran kita sendiri. Ya, kita catat juga
Oke ya, kita catat ya, kita pindahkan atau kita taruh di notepad yang berikutnya. Nah, kita gabungkan ya. Ini kata-kata yang harus ada dalam konten. Nah, dari gabungan ini, gabungan pencarian dari Google Suggest, ya, gabungan pencarian dari Google Suggest, gabungan pencarian dari keyword tool, gabungan pencarian dari pemikiran kita sendiri yang tidak ada di search, itu sebenarnya sebanyak ini kata-kata yang ada itu cuma segini ya, sebanyak ini kalimat ya. Kata-katanya cuma ini aja gitu. Lulu, Ahok, perseruan, YouTube, Tanah Abang, kasus, berita, konflik, Aji, Logana, lawan, minta, mundur, takut. Nah, ini nih, kita udah dapat nih kata-kata ini ya. Kata-kata ini yang harus ada di dalam konten tersebut. Ya. Sehingga jika kata-kata ini ada di dalam konten tersebut, satu konten itu saja sudah bisa tempat berlabuhnya banyak keyword. Keyword Lulung dan Ahok ada, Lulung, Ahok. Keyword perseteruan Lulung, Ahok dan Ahok, perseteruan aja ada. Nah, di sini ada semua ya. Bahkan dengan kata-kata ini saja ini bisa ribuan keyword yang berlabuh di satu konten itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini dipertegas lagi ya. Ini kata-kata yang harus ada di konten berita, ini dipertegas lagi. Kata-kata yang harus ada dalam konten berita ini. Nah, misalkan ini kita bawakan ke produk, kembali ke dealer tadi. Dealer harus ada kata-katanya di dalam konten kita. Mobil harus ada kata-katanya di dalam konten kita. Toyota harus ada kata-katanya di dalam konten kita. Lalu merek semua mobil Toyota harus ada dalam konten kita. Ya, merek semua mobil Toyota harus ada dalam konten kita. Lalu apalagi kota tempat dealer kita itu harus ada di konten kita juga. Sehingga ketika orang mau nyari merek, kita bisa bersaing, kita bisa ikut dalam kompetisinya. Ketika orang nyari berdasarkan kotanya, kita ikut dalam kompetisinya. Ketika orang nyari berdasarkan nama dealernya, ya kita bisa ikut juga berkompetisi gitu ya. Nah, ini setelah dapat kata-kata ini, kita buatlah kalimat. Kita buatlah kalimat sesuai dengan ya yang enak dibaca, dan mengandung kata-kata ini. Nah, ini ya. Ini contoh kalimatnya nih. Yang ditebel-tebel ini, nah ya. Yang ditebel-tebelin ini kata-kata yang tadi. Sehingga orang nyari Lulung Ahok dapat ya. Ketika orang nyari itu dalam berapa paragraf? Dalam 6 paragraf ini saja itu sudah ketemu semua, banyak kata kunci. Nah, ini ya. Tuh. Ini pencariannya. Ya. Pencariannya. Kesimpulan ya. Semua kalimat atau kata-kata yang mungkin dipikirkan oleh para pencari harus terakomodir dalam kontennya. Harus terakomodir dalam kontennya. Ya, kesimpulannya ini. Nah, nanti kita akan masuk praktek kita langsung di browser itu sendiri ya. Kita praktek langsung di browser itu sendiri. Kalau ini kan tadi kita hanya lihat slide saja. Ya. Oke, ini ada saran-saran. Dalam SEO artikel adalah raja. Namun tanpa ada yang lain, raja tidak akan ada artinya. Yang lain tersebut adalah backlink, permalink, keyword, ya turunan yang sesuai dengan pencarian, dan traffic. Nanti dari tadi kan kita berbicara konten ya. Konten aja yang buat SEO, tapi ada lagi materi SEO itu yang namanya backlink. Ya, yang namanya traffic. Oke, nah ini ya, yang akan kita pelajari untuk berikutnya. Ya. Nah, oke. Materi kita untuk yang ini sudah habis. Kita buka tanya jawab untuk 4 orang ya, Mas Boy. Kita buka, kita buka tanya jawab untuk 4 orang. Nanti kita coba setelah selesai itu nanti kita coba praktek di browser. Oke, silakan. Ya. Oke.
Terima kasih Pak Putra atas penyampaian di sesi pertama ini mengenai dasar-dasar SEO. Tadi sudah kita lihat sekilas bagaimana cara menyerapkan keyword di dalam artikel. Nah, bagaimana cara prinsip suatu keyword itu ditemukan di dalam mesin pencari seperti Google dan lainnya. Saya rasa dari materi yang telah diberikan tadi, ada mungkin dari beberapa peserta yang sudah pernah mendengarkan. Mungkin tidak asing lagi yang disampaikan oleh host tadi, yakni Bapak Putra tadi. Mungkin ada juga beberapa yang masih baru barangkali, ya. Saya yakin mungkin masih agak ya sedikit nangkep barangkali. Oke, saya mau sebar dulu pertanyaan kepada peserta semuanya, ya. Ada yang ingin barangkali ada hal-hal yang masih diragukan, silakan bertanya bapak-bapak dan ibu sekalian. Ada yang mau tanya nggak? Siapa nih? Ini mikrofonnya mati semuanya. Oh iya, Kalau sebentar. saya sapa satu-satu. Sebentar, Ya. sebentar. Saya nyalain. Oh gitu. Saya kira itu. Oke. Saya unmute dulu ya. Ya, monggo. Monggo, ada yang bertanya? Oleh Pak Putra. Ya, monggo. Ya, saya Joni ya. Ya. Pak Putra. Ya. Kayak misalnya contohnya, tadi kan yang Bapak Putra ajarkan, semua pakai keyword-keyword gitu ya. Iya, iya. Misalnya kalau 100 orang melakukan hal yang sama, keyword itu tampilan siapa yang pertama akan keluar gitu loh Pak Putra. Iya, oke. Nah, carinya di Google juga sama, pakai keyword IO, di situ semua dia ikutin semua. Nah, jadi yang keluar tuh siapa punya Pak? Oke. Itu berkaitan dengan algoritma Google, Pak ya? Iya. Masih ada lagi, Pak, pertanyaannya? Sudah itu aja. Oke, saya jawab ya. Kenapa sih kita harus banyak keyword yang kita mainkan? Pertanyaannya itu dulu, ya. Pertanyaan itu agar tidak terjadi satu rage ya. Semua orang main di keyword yang sama. Misalnya kita main jasa sablon kaos misalkan. Nah, kalau kita main di satu kata kunci itu saja, itu kita akan berebutan satu kata kunci yang memang Google itu paling memilih hanya 10 paling MP cuannya di halaman 1 gitu loh. Nah, makanya di sini kita sarankan sampai ribuan keyword sehingga semua kita punya peluang. Lalu apabila terjadi yang sama seperti tadi itu, maka Google akan mengecek apa? Google akan mengecek backlink-nya, Google akan mengecek traffic-nya, Google akan mengecek banyak sekali algoritma Google yang nanti akan kita pelajari, ya. Tadi sudah mulai saya buka backlink-nya seperti apa, traffic-nya seperti apa, struktur dari website-nya seperti apa, gitu ya. Nah, itu banyak sekali unsur-unsur yang memang membuat dia bisa menang, gitu. Ya, Pak Joni ya. Halo. Oke. Siap. Ya, seperti itu banyak sekali ya. Makanya kita daripada kita berantem atau capek di satu keyword yang memang diperebutkan banyak orang, mending kita mainkan keyword yang memang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1.000 kita mainin 1.000, kalau bisa 10.000 kita mainin 10.000, kalau bisa 100.000 kita mainin keyword 100.000. Bapak, kita semua tahu mungkin ya, Tribun News ya. Tribun News itu kan kita nyari apa aja keluar dia ya. Ya, Tribun News itu dia tuh kontennya banyak sekali.
kontennya banyak sekali sehingga dia dicari apa saja ada. Iya kan? Padahal dia itu hanya website berita, tapi kalau kita nyari resep makanan yang keluar dia, kita nyari apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an yang keluar dia, gitu kan? Itu tujuannya untuk mendapatkan traffic. Jadi kita sebagai pemilik website ya, sebagai pemilik website jangan mentang-mentang kita jualan kaos lalu kita kontennya kaos saja gitu. Boleh di konten yang lain kita ngisi berita-berita lain boleh gitu loh. Berita lucu-lucu, berita humor, yang berita humor tersebut yang kita posting di website kita share kita posting di website kita share di WA, kita share di Facebook sehingga orang-orang membaca di website kita sehingga kita dapat traffic. Ya, walaupun tidak satu niche, yang penting kita sudah dapat traffic. Yang penting kita sudah dapat traffic dan itu akan lebih baik dibandingkan kita tidak dapat traffic. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak Putra. Ya, enggak, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan dari Kota Batu, Malang. Ya. Ini kebetulan si pemula ya dalam dunia website gitu. Ya. Minta pengertian yang dimaksud dengan web, hosting, domain itu apa, Pak Putra? Oh ya. Gitu. Oh ya. Sebagai pemula mau tahu dulu itu artinya apa? Oh ya. Sederhananya ya, web itu adalah sebuah tempat atau rumahnya, Pak ya. Kalau kita mau naruh dagangan itu ya rukonya, ya, gambaran seperti itu. Lalu hosting itu apa? Hosting itu sama dengan tanahnya, lahannya, ya, lahannya, tempat berdirinya ruko kita tersebut, ya, tempat berdirinya ruko kita tersebut. Lalu setelah itu apa tadi domain itu apa? Domain nama toko kita tersebut gitu loh. Nama toko kita dan domain tidak bisa duplikat ya. Kalau kita udah order domain nih, domain kita udah nggak bisa dipakai yang lain gitu loh. Kita udah punya domain A, misalnya a.com, yang lain nggak bisa pakai a.com. Sederhananya seperti itu. Lalu ketika kita punya ruko, ketika kita punya lahan, ketika kita punya nama, cuman berada di tengah hutan, itu bakalan dagangan kita nggak laku, Pak. Makanya bagaimana agar ruko kita ini, dagangan kita ini bisa dikenal oleh orang-orang ya dengan cara kalau di ini kita umpamakan ya berteriak-teriak lah biar orang denger gitu kan, sebar-sebar brosur lah gitu kan. Nah kalau di search engine itu ya optimasi lah, bikin SEO lah gitu. Yang namanya langkah SEO itu ya, ini sedikit melebar tapi sebagai gambaran aja deh. Yang namanya langkah SEO itu bukan hanya apa yang saya jelaskan, konten, backlink, traffic tadi itu bukan hanya itu. Bapak menyebar kartu nama, di dalam kartu nama itu ada nama website Bapak, itu SEO. Bapak punya brosur, di dalam brosur itu ada nama website Bapak, itu SEO. Gitu loh. Bagaimana memperkenalkan website kita di ya website kita kepada orang lain. Gitu loh. Nah, apalagi sekarang orang apa-apa nyarinya, kalau produk kebutuhan orang nyarinya di mana? Orang nyarinya di Google. Kalau yang retail biasanya orang nyarinya di Google juga atau di marketplace juga gitu. Nah, seperti itu. Sudah jelas Pak kira-kira Pak? Pak siapa? Dari mana tadi Pak? Ya, Pak namanya Pak yang dari Pamulang? Dari Malang. Asjan. Ya, Pak Asjan, ya. Asjan. Ya. Yang dari Pamulang ya? Monggo ada pertanyaan lagi. Jadi yang berbayar itu yang istilahnya yang hostingnya itu Pak ya? Oh ya, gini. Istilahnya kalau sudah punya web itu sudah pasti kan punya hosting dan domain. Iya. Website itu ya, website itu ada yang berbayar, ada yang gratisan. Ya, domain itu kan hanya nama ya. Hanya nama. Website itu ada yang berbayar, ada yang gratisan. Kalau yang gratisan kayak Blogspot ya. Kayak Blogspot, kayak site Google, banyak itu yang gratisan. Ya.
yang berbayar itu ya, yang berbayar itu ada domainnya ya, domainnya .com apalah gitu ya, tidak nebeng di domain yang lain gitu kan. Terus lalu yang kedua itu adalah ada hostingnya juga dia sendiri, itu perpanjangan setiap tahun ya, perpanjangan setiap tahun. Lalu websitenya itu sendiri, websitenya ada yang gratisan kayak WordPress, itu websitenya gratisan, tinggal download saja, install, langsung jadi gitu kan. Tapi ada juga yang berbayar ya, yang memang dia punya fitur-fitur tertentu seperti itu. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Ada Pak. Monggo. Halo. Ya, monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, maaf nggak nampilin video ya Pak ya. Jadi tadi Pak Putra Chandra sempat ini, walaupun sekilas tadi yang tentang Google Bot Pak. Ya. Nah, tadi proses kerja Google Bot itu seperti apa? Kemudian kalau struktur artikel itu kan kita ada H1, H2 dan H3 dan seterusnya gitu ya Pak ya. Nah, ada lagi hyperlink. Nah, idealnya hyperlink itu berapa sih Pak di dalam satu artikel gitu? Atau ya itu aja. Ya, seperti ini ya, proses kerja dari Google Bot itu. Saya langsung share ke ini aja kali ya, saya share halaman browser aja dulu ya, sebentar. Saya share browser aja dulu, browser mana? Oh ini. Ya, sudah lihat browser saya semua? Lihat browser? Ya, sudah. Bisa Pak. Oke ya. Jadi kita lihat sebuah website ya. Kita buka sebuah website. Inilah ini ya. Mana? Sorry. Apa tadi? Nah ini ya. Robot Google itu dia akan berkunjung ke sebuah website ya, ke sebuah URL. Terkadang kita tidak kenalkan pun, kita tidak daftarkan pun website kita ke Google Console atau kita tidak add URL, itu Google kadang juga tahu-tahu website kita sudah ada di Google. Ya, tahu-tahu website kita sudah ada di Google. Nah, prosesnya itu seperti apa ya? Proses Google merayapi website kita yang pertama itu dengan cara kita mendaftarkan ke Google Console ya, atau kita add URL. Lalu yang kedua, kita meletakkan backlink, kita meletakkan link kita di website, di sebuah website yang dikunjungi oleh Google. Jadi misalnya website kita a.com, kita kasih link b.com di b.com. Lalu ketika Google merayapi b.com, dia lihat ada tautan ke a.com, maka Google itu akan merayapi a.com. Nah, seperti itu. Lalu permalink, bagusnya ada berapa sih ya, link masuk, link keluar gitu ya. Kalau secara teorinya ya, itu maksimal 3 di dalam satu konten. Itu ada link yang keluar. Link keluar itu kalau bisa link ke link yang lebih tinggi dari kita atau ke daripada website kita, misalnya ke Wikipedia, ke web-web yang lebih tinggi. Link ke dalam itu satu ya, atau sebaliknya gitu loh. Itu secara teorinya. Tapi secara realnya nggak masalah ya. Saya pernah melihat dan sangat sering sekali saya melihat sebuah website yang linknya banyak banget, sampai bertahun-tahun masih anteng aja. Karena memang mereka itu memang perlu ada link tersebut gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita mau main di yang mana gitu. Kalau saya tidak pernah menyalahkan mereka yang ini melanggar aturan dari Google, nggak pernah menyalahkan. Karena apa? Karena toh intinya mereka juga berhasil gitu loh. Bahkan mereka yang ngikutin alurnya Google secara ini malah lama naiknya. Setelah lama naiknya bahkan sampai mereka capek nggak jadi-jadi gitu. Ya. Terus pertanyaannya lagi apa tadi, Bu? Pertanyaannya apa lagi tadi?
Oh ya, cara Itu aja tadi, merayapi, Pak. ya cara merayapinya. Ini Iya, cara ya, saya kontrol U ya. Robot Google itu dia akan melihat meta title ya. Ini. Lalu setelah dia melihat meta title, dia akan melihat meta deskripsi. Oke, saya coba yang konten dalamnya aja ya. Jangan halaman home. Nah, ini ya. Robot Google akan melihat meta title ini. Ya. Lalu setelah itu dia akan melihat meta deskripsi. Lalu setelah itu dia akan melihat meta keyword. Oke. Nah, setelah dia melihat meta-meta ini, lalu dia lihat di sini ada nggak robot? Ada. Ini dia lihat, ini ada robot. Robot itu mengatakan index follow. Ya, ini mengatakan, oh ya, hai robot Google, silahkan scroll semua link saya yang ada. Ya, di mana perintahnya itu? Perintahnya itu ada di dalam robot.txt. Nah, ini ya. Kalau kita robot.txt. Nah, ini robot.txt. Nah, di dalam robot.txt ini ada script seperti ini. User agent. Ya, tanda bintang. Artinya semua robot boleh masuk. Mau robot Google, mau robot Bing, mau robot apa, mau Facebook dan lain-lain boleh masuk. Tapi mereka nggak boleh masuk ke sini, nggak boleh ngindek ini. Lalu kita buatkan sitemap. Hai Google, ya. Hai Google, ya silakan kamu indeks ini yang ada di sitemap ini. Nah, kita cek apakah Google memakai yang seperti ini juga. Nah, kita cek ya google.com. Google.com. Kita buka google.com robot.txt. Nah, Google aja pakai itu ya. Dia google.com. Google aja pakai banyak tuh. Ya. Apakah Google pakai sitemap? Kita lihat. Google aja pakai sitemap. Nah, jadi proses perayapannya seperti itu, Bu. Oke, pertanyaan habis atau saya kasih satu kesempatan bertanya lagi, ya. Mas Boy, satu kesempatan bertanya lagi. Putra. Ya. Iya. Halo. Ya, monggo. Saya ya Pak Putra. Ya. Iya. Namanya Pak siapa Pak? Ya, saya Bangkit Pak. Ya. Woi, Mas Bangkit. Silakan Mas Bangkit. Ya Bang. Mungkin nanti sebelum jawab pertanyaan saya, minta tolong dijawab yang pertanyaan yang di chat ya. Pertanyaan di chat. Sebentar. Itu di chat ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan saya ada 2 Pak, terkait dengan backlink. Backlink itu sumber backlink yang bagus yang seperti apa gitu Pak. Oke. Terus? Oke, yang kedua terkait dengan hosting. Untuk SEO itu ada pengaruh nggak antara hosting yang kita pakai itu adalah hosting Indonesia atau hosting dari luar gitu, Pak? Oke. Saya jawab dulu ya. Sudah, cukup. Ya. Oke. Target marketnya kemana? Kalau zaman dulu. Target marketnya ke Indonesia. Kalau zaman dulu itu pengaruh banget karena koneksi internet itu lemot ya. Koneksi internet itu lemot kalau zaman dulu ya. Kalau kita target marketnya Amerika, kita harus cari hostingnya Amerika. Kalau target marketnya Indonesia, kita harus cari hostingnya Indonesia. Agar supaya apa? Tracernya itu nggak terlalu panjang. Ya, itu kalau kita tracer itu nama sebuah website itu dia bisa masuk sampai mampir ke beberapa terminal. Bayangkan kalau kita website kita di sini, target marketnya di sini, lalu kita di Afrika pasang hostingnya karena murah banget gitu kan. Nah, harusnya si tracer ya terminalnya itu hanya 9, itu bisa jadi 20 karena muter-muter dulu ya. Nanti bisa saya kasih lihat kalau memang, tapi nggak usah lah ya. Itu terlalu teknis banget. Lalu yang kedua, backlink yang mana sih? Nah, sekarang gini. Apabila kita bisa pasang backlink di tempat sebuah website yang trafficnya banyak banget, itu keren, ya kan? Bagus, insya Allah bagus hasilnya. Tapi untuk dapatin traffic yang website yang memang udah bagus website itu kan susah gitu loh.
ya. Kalau saya ya, selagi bisa pasang link, ya silakan pasang saja link tersebut. Kecuali di tempat web-web yang porno ya, web porno, web apa dan lain-lain gitu kan, ya janganlah gitu kan. Tapi kalau untuk naruh backlink ya taruh aja. Hari ini sekarang mungkin trafficnya dia jelek, nggak bagus, pengunjung sehari cuma 2, 10 gitu kan, nggak bagus. Tapi karena backlink yang udah kita pasang dari sebelum-belumnya, ya tahu-tahu tahun depan dia bagus. Ya kita nggak pasang-pasang lagi. Saya pernah kejadian seperti itu kan. Saya pasang backlink dulu. Kok website saya mendadak langsung bagus. Tak lihat backlink itu ternyata udah mulai bagus. Ya, jadi selagi ada ya pasang aja. Ya. Nah, biasakan teman-teman ya untuk backlink itu kalau bisa punya sendiri. Ya, selain punya website juga bikin, kan website gratisan itu banyak tuh ya kan, bikin aja. Blogspot 5, terus bikin Medium sekian, bikin yang lain-lain sekian, nanti pasang backlink, kita udah biarin. Gitu ya. Oke, kira-kira itu Mas Bangkit ya? Ya Pak Putra. Yang pertanyaan dari chat Pak, dari Pak Dani. Pak Dani Hamdani. Oke ya. Untuk menjual produk yang itu macam-macam, produk banyak seperti produk affiliate, web dengan format toko online, apa cocok menggunakan web 1000. Nah, kembali lagi Pak, cocok atau tidak cocoknya tergantung dari produknya ya. Produknya ini produk kebutuhan yang cocok dimainkan di Google atau cocok dimainkan di sosmed. Contoh, kita jualan sepatu eceran, dipasang di Google. Sepatunya juga nggak bermerek, nggak dikenal. Biarpun kita halaman pertama, itu sulit untuk mendapatkan traffic. Sulit untuk mendapatkan lead, mendingan dipasang di sosmed. Tergantung kita jual produknya apa. Kalau produknya herbal, kita affiliate nih, ya. Tapi produknya herbal. Wah, herbal itu bisa dimainkan di Google, bisa dimainkan di sosmed, bisa dimainkan di mana saja. Gitu loh. Jadi tergantung pada produknya. Ya. Nah, terus jika produknya banyak gimana? Fokus satu aja dulu. Ya. Produk banyak diposting semua, posting sebanyak-banyaknya produknya, tapi fokus naikin satu. Fokus naikin satu, tujuannya apa? Tujuannya untuk dapetin traffic. Tujuannya untuk mendapatkan traffic ya. Kalau dari satu yang kita fokus ini udah dapat traffic bagus, yang lain pun akan ikut bagus. Bahkan begini, saya kasih tips ya. Teman-teman punya website, ya. Di website itu kan biasanya ada fasilitas artikel, ada fasilitas bisa nambah menu-menu yang lainnya. Nah, pilih salah satu konten yang bisa teman-teman mainkan, yang bisa teman-teman share, ya, yang bisa di-share melalui WA atau Facebook. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ketika misalnya, misal contoh gini ya kan, kita ada artikel, di artikel itu kita bikin apa namanya, artikel tentang resep makanan. Artikel tentang resep makanan. Dagangan kita itu dagangan kita kosmetik ya, dagangan kita kosmetik ya. Nah, jadi artikel yang tentang resep makanan ini kita share di grup WA, kita share di Facebook, kita share di mana saja. Nah, itu mereka yang baca biasanya yang tertarik dengan resep makanan itu emak-emak ya. Wah, mereka klik, ketika mereka klik, mereka masuk ke dalam website kita. Itu kita udah dapat traffic. Ya, walaupun traffic itu punya kelas-kelas sendiri, tapi lebih baik dapat traffic dari WA atau dari Facebook daripada tidak dapat traffic sama sekali. Ya, seperti itu ya. Jadi kegiatan nge-share itu ya kalau menurut saya ya seperti itu gitu loh. Jangan kita pasrah nunggu pecuan, jangan begitu. Ada aktivitas yang kita lakukan. Lawang kita ingin dapat penghasilan besar kok nunggu aja gitu kan. Lakukan aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan ya udah bayar orang, tapi yang bisa kita lakukan ya, monggo kita lakukan gitu loh. Oke ya. Sudah? Pertanyaan kita tutup, kita lanjut ya teman-teman ya.
Oke, Ya, silakan Pak Putra. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Mungkin tadi hanya slide-slide saja, jadi teman-teman bingung ya kan? Itu slide gimana sih? Kita mau lihat realnya ya. Kita mau lihat realnya keyword research itu seperti apa sih ya? Nah, kita coba market behavior. Nah, kita buka Google dulu. Ya, market behavior. Market behavior itu adalah kita memposisikan diri kita ya. Sorry, market behavior itu adalah perilaku pasar, cara berpikirnya pasar, ya. Cara berpikirnya pasar itu beda-beda, ya. Cara berpikirnya si pencari itu beda-beda. Saya pernah punya pengalaman, ya, minta tolong saudara saya, tolong carikan waktu itu pengurai untuk toilet di Google, gitu ya, pengurai yang untuk toilet di Google. Lalu setelah itu 3 hari kemudian barangnya sampai. Setelah diorder sampai barangnya, lalu saya tanya, ini cari di Google pakai kata kunci apa ya? Dia jawabnya apa ya? Dia seolah-olah Google itu emang orang gitu. Dia tanya, di mana ya tempat jual pengurai, panjang banget, ya? Di mana ya? Di mana ya tempat jual pengurai apa ya? Toilet misalnya, ya. Ya, nah ini kan muncul juga kan, jual ini. Nah, dengan kata kunci yang seperti itu, orang closing juga gitu loh. Ya. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa saya harus pakai kata kunci ini. Memang benar, kata kunci yang teman-teman pilih berdasarkan suggest itu benar, ada yang nyari. Tapi ada di luaran sana, sekian banyak di luaran sana, yang mencari itu tidak ngerti cara mencarinya, dia apa yang ada di pikirannya itu yang dia ketik. Nah, jadi bahkan tipe pun itu dipakai untuk teman-teman yang main marketplace, ya. Marketplace itu kan sistem pencariannya kan masih belum bagus ya. Main di tipe tahu ya, salah ketik ya. Main di tipe itu keren banget, ya. Main di tipe itu keren banget. Orang ngetik cepet-cepet kadang suka salah. Contoh, misalkan oven, panggang, kue. Yang benar kan tulisannya begini ya. Ya, oven, panggang, kue. Yang benar kan tulisannya seperti ini kan? Ya. Yes. Tapi ada yang orang ngetik oven, panggang, kue. Pakai open, ya. Kita ketik. Yang keluar apa? Nah, ini ya, ada yang pakai open mana ya? Kalau nggak salah waktu itu di Lazada, ya. Kalau kita buka Lazada itu ada, carinya open. Diklik kalau kita cari di Google, ini dia masih ada saja seperti ini. Salah kali yang kamu maksud ini, tapi kalau di Lazada, saya nyerempet sedikit ke Lazada, nggak apa-apa ya. Lazada. Ya, ini kita coba searching. Nah, open, panggang. Oke. Ya, ada ya. Padahal ini kan salah spellnya. Ya. Tapi ada orang yang salah ketik. Ketika diklik, dan si yang punya toko ini sengaja bikin judulnya itu pakai namanya open pemanggang kue sengaja, padahal tulisannya udah pasti salah gitu loh. Ya, tapi pencari ada, ya. Kebayang ya market behavior ya. Jadi apa yang ada di pikiran pasar ya, itu yang kita jadikan suggest. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah keyword suggest atau suggest Google. Suggest Google. Suggest Google itu seperti ini ya. Google.com. Kita ketik nih di sini. Misalkan apa tadi?
Dealer mobil Toyota. Dealer mobil Toyota. Nah, ya. Ini adalah keyword ya yang sudah pernah diketik oleh para pencari. Ini adalah keyword yang pernah diketik oleh para pencari dan banyak ya. Bukan berarti di luar ini nggak ada yang nyari. Ya. Bukan berarti di luar ini tidak ada yang nyari. Ada gitu. Kalau kita kalau di depan ini kita kasih spasi, ini biasanya ada perubahan tuh. Ya. Lowongan kerja. Oke. Kalau di sini kita kasih spasi lagi, itu ada berubah, ya. Nah, cara nyari keyword seperti itu, ya. Atau misal kita coba jual, kita coba pakai apa ya? Jual apa ya? Jual mobil. Input. Ya, ya Bu. Nah, kalau kita kasih spasi, jual mobil bekas, oke. Tapi kalau di awalannya kita kasih spasi lagi, ini ada yang pakai jual, ada yang pakai, kadang dia muncul juga distributor. Ya, jadi teman-teman untuk cari suggest-nya seperti ini aja, main di sini ya, jual mobil bekas, ya. Lalu enter ya. Di bawah itu biasanya ada suggest juga ini. Ini ada suggest juga nih. Jadi jangan pusing-pusing ya, jangan susah untuk nyari judul postingan. Ambil judul postingan dari sini tapi ditambah ya, jual mobil cepat dengan harga murah ya. Digabungkan ini, jual mobil cepat, jual mobil bekas cepat di Jakarta ya. Dengan harga murah atau gimana ya. Jadi beberapa keyword tadi itu kita gabungkan menjadi satu judul. Ya, menjadi satu judul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika orang nyari keyword A, yang keluar judul itu juga. Ketika orang mencari keyword B, yang keluar judul itu juga, dan seterusnya. Ya, ini namanya Google Suggest. Oke, pastikan ini agar teman-teman nggak salah ya. Ya, nggak salah main nggak salah apa ya, kalau di Google itu cara menentukan pasar itu melalui kata kunci. Kalau Facebook cara menentuin pasar kita bisa milih-milih berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kota, berdasarkan ya umur, berdasarkan minat. Tapi kalau di Google di pencarian itu berdasarkan keyword. Oke ya. Nah, berikutnya adalah keyword tool. Keyword tool.io ya. Keyword tool.io. Nah, ini ya, kita ambil yang bahasa Indonesia saja. Ini tampilan sudah beda ya. Yang bahasa Indonesia kita cari dealer mobil Toyota. Kita coba search. Kita coba search ya. Nah, ini. Dia akan mensuggest banyak ya. Nah, ini. Dia akan suggest nih. Dealer mobil Toyota terdekat. Terkadang orang itu main terdekat aja ya. Ini udah bisa kita mainin keyword terdekat di Bogor ya. Ini ada nyebutin nama merek ya. Ada nyebutin nama merek mobilnya, nama jenis mobilnya, ini juga ya. Tuh. Kita bisa pakai ini sebagai judul postingan kita. Tapi lucu kalau dealer kita di Bekasi, kita tulis di Tangerang ya lucu ya. Kalau untuk produk lokal bisnis, tapi kalau untuk produk-produk yang pengiriman secara nasional sah-sah aja. Nah, ini namanya keywordtool.io. Teman-teman bisa cari dari sini ya. Lalu berikutnya itu adalah keyword seeker. Keyword seeker. Nah, ini kita cari dealer mobil Toyota. Nah, ini ya. Nah, ini dia nyari lagi ya. Sudah 40, 45, 53 ya. Nah, ini yang muncul di sini
kata-kata yang sudah pernah dicari. Oke, saya stop ya. Oke, lalu saya akan kasih lihat web 1000 itu seperti apa ya. Tadi judul-judulnya udah. Website 1000 itu, ya, website 1000 itu adalah sebuah website yang kontennya jumlahnya kita beri 1000 lebih gitu ya kan. Contoh, ini sudah berdasarkan riset kita ya. Nah, ini central chat ini ya, kalau kita untuk melihat apakah website kita ini sudah dirayapi Google apa belum, sudah ada data kita di Google apa belum, itu cara mencarinya, kita buka google.com, kita ketik site .2 ya. Ini ya, kita buka site .2. Enter. Nah, ini ya. Artinya website Central Chat ini sudah dirayapi oleh Google 1980 datanya yang ada di Google ya. Nah, ini peluangnya akan makin besar ya. Peluangnya akan makin besar ketika dia sudah banyak datanya di Google ya. Coba kita cek, coba kita cari ya. Ini website baru umur berapa, 1 bulan kalau nggak salah ya. Website baru umur 1 bulan, saingannya Tokopedia. Nah, saing Tokopedia apa? Kita lihat apakah ya. Nah, biasanya untuk website yang awal itu kita jangan langsung kok nggak ada di halaman pertama ya. Itu semua berproses. Yang penting pertama kita lihat diindeks oleh Google dulu ya. Diindeks oleh Google dulu. Kita lihat yang tadi. Kalau saya biasanya sampai halaman 10 saya cek. Ya, sampai halaman 10 saya cek. Kalau dia nggak ada, baru saya cek kata kunci yang lain lagi. Ya, saya cek kata kunci yang lain lagi. Nah, jika dia ketemu, misalnya dia berada di halaman 10 atau halaman 8, baru saya optimasi. Saya optimasi lanjutan. Nah, optimasi lanjutannya seperti apa? Itu nanti akan kita pelajari ya, akan kita pelajari di sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya. Coba kita cari lagi. Ya. Jadi yang namanya optimasi ini ya, dengan website 1000 atau dengan apapun itu tidak instan ya. Kalau mau yang instan kita pasang ad. Nah, pasang ad tersebut itu ya kita harus hati-hati di Kita harus hati-hati di ad itu kan kalau kita tidak punya perhitungan, itu kita bisa ada istilahnya boncos ya. Kita nggak punya perhitungan, ada istilahnya boncos. Boncos itu ya, kita pasang iklan 1 juta, kita nggak dapat hasil dari segitu gitu ya. Nah, ini yang central chat belum masuk, tapi dia sudah terindeks di Google sebanyak 1900 ya. Nah, nanti setelah terindeks di Google ini, teman-teman ya, kumpulkan sekitar 100 keyword yang memang dari keyword panjang sampai keyword pendek, dan itu menjadi parameternya teman-teman website ini bagus atau tidak gitu. Jadi parameternya teman-teman untuk mengindeks ya. Ketika 100 keyword ini teman-teman cek, oh naik, mulai bergerak, insya Allah yang lainnya itu pun akan mulai bergerak gitu ya. Oke, kita buka sesi pertanyaan lagi. Untuk yang kedua, ini pertanyaan bebas ya, karena nanti sesi berikutnya kita akan masuk kepada teknik membuat konten. Itu mungkin teknik membuat konten dan mendaftarkannya ke Google ya, serta mengoptimasikan agar bisa berada di halaman pertama Google. Insya Allah untuk kelas ini ya, kita akan informasikan ke teman-teman di Facebook ya, di Facebook saya atau
di grup-grup yang sudah ada akan kita informasikan kelas berikutnya. Rencana saya untuk lanjutan ini per 2 hari. Ya, sekarang hari apa? Sekarang hari Senin, nanti hari Rabu malam juga. Hari Rabu malam juga, nanti hari Jumat malam juga. Itu berarti 3 kali seminggu ya. Dan semua hasil daripada Zoom ini ya, itu akan kita rekam dan teman-teman bisa lihat di YouTube nanti ya. Oke, kira-kira dari saya sampai di sini, Mas Boy. Kita buka sesi pertanyaan 3 lagi, monggo. Setelah itu kita tutup. Iya. Ya. Oke, baik Pak Putra, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita dengar tadi materi yang disampaikan oleh Pak Putra, itu adalah materi-materi yang sebetulnya prinsip sekali. Selama ini mungkin Mas Tah cenderung menyembunyikan apa yang telah dikatakan oleh host tadi. Nah, dalam grup ini, insya Allah kita semuanya bisa bertanya sepuasnya ya, dengan gratis malah. Saya kasih bocoran sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya kursus SEO untuk bisa mengetahui apa rahasia backlink, keyword dan segala macam itu ya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan ada jutaan ya dulu. Sekarang insya Allah di sini kita bisa untuk bisa lebih mengetahui dan malah kita bisa bertanya sampai puas. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang kurang paham, masih kabur, tapi silakan nih. Silakan Bapak sekalian, siapa yang lagi yang mau tanya? Yang tadi udah tanya, boleh silakan tanya lagi barangkali. Ya. Ada yang masih ragu nggak? Nanya. Monggo, Bu. Iya, silakan. Ya. Bu Asdianawati lagi ya. Ya. Yang tahu gitu, Pak. Kan kalau apa namanya kalau di blogspot ya, nah itu kan kita bisa, kalau kadang-kadang kan judul itu panjang gitu ya, nah kita bisa buat link, bukan link apa namanya itu Pak, link judulnya itu, nah itu kan kadang-kadang lupa gitu benerinnya gitu kan, kalau panjang ya udah dia potong gitu. Nah, kadang-kadang inget gitu benerin di ngerapiin gitu ya, yang linknya itu di dashboard sebelah kanannya itu. Nah, itu kalau misalnya kita lupa gitu kan, terus udah kadung posting gitu. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya itu kayak nggak sempurna sih sebenarnya gitu kan. Terus kira-kira itu tetap kira-kira berpengaruh nggak Bu sama Halo? Iya. Berpengaruh nggak sama SEO-nya? Menurut kita tidak sempurna, tapi robot Google itu tidak kenal kesempurnaan. Robot Google itu apa yang dia lihat, itu yang dia ambil, itu yang dia makan gitu. Dia tidak kenal kesempurnaan itu robot ya. Intinya ketika sudah selaras semua, ya. Ketika sudah selaras semua, ada title URL-nya, ada judulnya, ada ini, dan di situ mengandung keyword, bisa saja yang menurut Ibu salah itu malah pecuan, malah bagus. Saya sering kejadian seperti itu. Wah, ini salah ini gitu kan. Sudah terlanjur di indeks Google, biarin aja lah gitu. Bikin lagi. Kan nggak bagus bacaannya gitu kan. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Ya kan. Orang, misalnya kita jual produk. Kita jual produk adalah apa ya nama produknya, misalnya jual genset gitu loh. Lalu jual genset, ketika orang masuk ke website kita itu, orang itu kan nggak butuh artikel Bu ya, nggak butuh baca artikel ya. Orang searching jual genset, dia mau beli genset, dia nggak butuh baca artikel, dia nggak butuh baca konten kita yang lain. Yang dia butuhkan nomor teleponnya siapa nih, perusahaan yang ini, dia cari nomor telepon, dia telepon gitu loh. Lalu apa sih fungsinya artikel tersebut? Kan pertanyaannya itu.
Kok kita harus bikin artikel banyak-banyak, kok harus bikin konten banyak-banyak, kok harus ini apa sih? Ya itu hanya untuk robot Google gitu loh. Kecuali kita website berita yang konten itu memang harus kita sediakan karena orang masuk ke dalam website kita tuh untuk baca berita gitu loh. Ya. Nah, seperti Alo Dokter juga mereka nyari ya untuk baca-baca gitu loh. Tapi kalau udah keywordnya itu kata-kata jual, harga, distributor, agen, dan lain-lain, itu udah sebenarnya disuguhi nomor telepon aja udah gitu. Kecuali kalau herbal. Kalau herbal jual, itu kadang orang suka nyari juga itu ya, deskripsinya. Ini bahannya apa, sudah POM belum, manfaatnya apa, walaupun dia udah tahu gitu kan. Itu untuk herbal yang memang orang kalau nyarinya itu pakai keyword manfaat. Obat diabetes. Ya kan? Tapi kalau dia mainin keyword nama mereknya, jual herbal Javabet, berarti dia orang yang nyari ini udah tahu nama herbal tersebut. Yang terpenting sama dia adalah nomor telepon ya dan lain-lain. Nah, ada lagi yang tadi saya ketinggalan menjelaskannya. Kalau bisa ya di website teman-teman itu ada sebuah penawaran yang tak mungkin tertolak. Saya kasih contoh ya. Misalkan ini nih ya, ini kan jual ini apa namanya, jual buku Yasin nih, ya kan? Order buku Yasin sama kami mendapatkan hadiah speaker Al-Quran senilai 1 juta, gitu. Dia karena ini penawaran ini tidak ada di kompetitor yang lain, dia bisa ya peluang kita lebih besar gitu. Dihitung-hitung, kalau dia ordernya 100 biji. Apa namanya speaker Al-Quran cuma harganya 300, keuntungan kita 1 juta, ya udahlah nggak apa-apa yang 300.000 kita keluarin aja, masih ada untung 700, tapi orang itu jadi beli sama kita. Nah itu loh penawaran-penawaran seperti itu ya. Bahkan kalau di beberapa produk yang lain mereka karena tingginya persaingan itu mereka selalu paketin, selalu kasih bonus, bahkan tisu pun dijadikan bonus. Kadang mereka untuk bonus, mereka beli produk-produk murah yang ada di Tokopedia, yang harga 1.000, 2.000, ya kan? Tapi bentuknya bagus, dikasih sebagai bonus untuk paketan, ya, untuk bonus produk mereka. Ya, orang akan milih gitu loh, karena ada bonusnya gitu. Oke gitu ya. Ada pertanyaan lain? Yep. 2 orang lagi. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain. Bapak-bapak sekalian, apa lagi nih? Iya, Pak. Iya, siapa ini, Pak? Mbak Pak Dani, Pak. Oh iya, Pak Dani. Silakan, Pak Dani. Iya, Pak. Untuk web ini nanti, kalau seandainya sudah jadi itu, perlu di-maintain terus kan, supaya bisa terus terindeks di Google ya, terutama. Supaya untuk ranking 1 tuh teknik maintainnya gimana? Apakah harus selalu posting? Kalau postingannya sudah lebih dari 1.000 apa nggak overload? Itu Pak, mungkin salah satu pertanyaan. Maintain itu banyak cara ya, banyak cara. Kalau saya cenderung itu tadi kan sudah saya sampaikan, dari konten kita yang 1.000 atau konten kita yang sekian banyak ya, itu kita harus pilih 100 keyword yang memang kita yakin bahwa jika 100 keyword ini pecuan, kita akan pengaruh ke usaha kita, akan pengaruh ke lead. Dari keyword panjang sampai keyword pendek. Nah, jadi kita pantau ini saja. Pantau yang 100 keyword. Insya Allah nanti kita ada materinya itu ya. 100 keyword ini kita pantau. Sekali seminggu kita cek posisinya. Lalu akan ada ketika posisinya turun, jauh banget, bagaimana cara menaikkannya, itu ada kita kasih cara. Dan cara menaikkannya sebenarnya sederhana. Saya kasih salah satu contoh. Bapak punya anak berapa orang, Pak? 2, Pak. Punya anak 2, punya handphone dua-duanya, Pak? Iya. Ada pulsa sendiri ya? Punya saudara berapa? 3, Pak. 3, berarti sudah 5 ya, ditambah mertua, ditambah dan yang lain-lain. Minta tolong aja ke mereka setiap hari searching di Google kata kunci Bapak yang posisi halaman 5, terus mereka klik. Dengan handphone yang nomornya beda-beda, dia lakukan rutin setiap hari. Selama 1 bulan juga naik itu, Pak.
untuk mendongkrak ranking di Google itu. Betul, itu sering kita lakukan. Apalagi banyak gitu loh, berjamaah ya. Kan beda-beda IP, tapi kalau satu IP ya jangan gitu. Kalau beda-beda IP suruh saudara, suruh ini, tolong dong ini searching di Google nanti ketemu yang website ini, diklik aja. Naik itu. Ya kan, itu akan datangkan traffic sendiri. Kalau kayak orang dagang obat, Mbak, pernah lihat orang dagang obat yang pertama tuh ngumpul teman-temannya, setelah orang lain ikut ngumpul, teman-temannya minggir. Akhirnya orang-orang yang mau beli yang order. Nah, seperti itu ya. Itu cara sederhananya. Cara sederhana untuk naikin. Tapi nanti ada beberapa cara lagi yang seperti saya bilang tadi. Kita bikin satu konten yang konten itu menarik dan itu kita sebar-sebar di WA, itu bisa juga buat naikin. Kalau overload itu enggak, Pak. Kalau kita lihat Detik itu setiap saat dia ngasih konten. Tribun News itu kontennya semua ada. Core Gitar aja ada. Core Gitar aja ada, resep makanan ada, semuanya dia ada, enggak overload. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan? Atau satu masih? Lagi, Pak, boleh, Pak? Monggo. Berarti prinsipnya seandainya pakai Web 1000 ini misalnya, seperti yang tadi saya tanyakan lewat chat itu, seandainya produknya banyak pun sebetulnya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting Bapak naikin itu 1 atau 2, 3 lah yang Bapak fokuskan. Ya sisanya dibiarin aja, nanti akan naik dengan sendirinya. Iya, bisa naik bareng-bareng otomatis ya. Iya. Tapi ada satu yang jadi maskotnya istilahnya. Iya. Bahkan ada ya. Saya kadang suka kalau pas kepikiran langsung saya sampaikan. Bahkan ada saya sarankan kepada beberapa teman. Kamu punya website apa? Kamu jual apa? Saya jualan ini, produk saya ABC, cuma 3 ya. Ya udah, masukin usaha tetanggamu di dalam, saya bilang gitu. Apa? Tetangganya ada yang jasa sumur bor, ada yang jasa catering, ada yang jasa ini, ada yang jasa macam-macam gitu. Ya kan? Masukin aja. Loh, jadi rame dong kontennya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya website mereka tambah bagus gitu loh. Sekarang itu Pak, kalau kita melihat sebuah website rata-rata berada di halaman pertama itu website yang kontennya banyak, Pak. Kenapa Tokopedia itu bisa page one terus, kontennya banyak banget, trafficnya banyak banget. Kalau seandainya SEO-nya itu berantakan. Marketplace itu algoritma cara SEO mereka semuanya berantakan. Di luar daripada algoritma Google, tapi page one. Iya kan? Tapi page one gitu loh. Nah, jadi kalau udah yang penting banyak, tapi jangan banyak asal ya. Jangan banyak, jangan banyak asal ya, banyak. Lalu ada traffic banyak untuk mendatangkan traffic banyak. Caranya bagaimana? Ya caranya yang tadi saya bilang banyak trik-trik yang misalkan di kartu nama taruh website kita. Ketika kita bikin cerita-cerita humor, kita sebar di WA dan lain-lain, itu insya Allah cepat naik. Ya, tanpa harus nambah-nambah kontennya lagi gitu loh, konten-konten produknya lagi, gitu, Pak ya. Ya. Oke, demikian ya. Oke, nanti teman-teman yang kita 2 hari lagi, sekarang hari Senin berarti hari Rabu malam itu kita ketemu lagi. Materinya adalah SEO bagian 2 ya. Itu bagaimana membuat konten, bagaimana mendaftarkan ke Google, lalu bagaimana ketika dia sudah halaman sekian, bagaimana cara menaikkannya ya. Itu nanti akan saya share. Memang materi kita agak lompat-lompat ya. Karena kalau kita materinya kita bikin tersusun rapi, itu teman-teman benar-benar bosan nanti ya, karena materi SEO ini materi membosankan ya, yang seperti tadi itu ya, tapi penting sekali ya, makanya nanti saya lompat-lompat biar langsung kepada targetnya. Demikian ya, Pak Boy. Masih ada Pak Boy? Halo, iya masih Pak. Iya. Oke, closing statement-nya seperti ini ya. Yang pertama, sebelum kita menentukan judul konten, itu mendingan kita riset dulu ya.
kita riset dulu. Lalu yang kedua adalah kita ingin mendapatkan hasil besar dari website yang kita punya. Ya, itu butuh usaha besar. Ya, butuh usaha besar untuk bisa mendapatkan hasil besar. Usaha itu apa? Usaha dari kerajinan kita, ketekunan kita, kerutinan kita, mengoptimasi website yang kita inginkan sebagai sumber pendapatan kita ini, ya. Nah, optimasi itu tidak harus optimasi yang sulit-sulit, optimasi yang sangat sederhana pun, ya, itu harus konsisten. Misalnya mengunjungi websitenya 3 kali sehari, ya kan? Atau berkomentar seperti kita komentar di Facebook juga setiap hari, itu akan lebih bagus, ya. Itu. Lalu jika kita tidak punya waktu untuk itu, nah sebagai penggantinya ada sesuatu yang dikorbankan. Hire misalkan, oh saya nggak bisa isi postingan setiap hari gitu kan, ya udah pakai website 1000. Website 1000 ini ya nggak teman-teman kunjungi berhari-hari pun, nggak teman-teman kunjungi berbulan-bulan pun, insya Allah akan naik berdasarkan pengalaman kami, ya kan. Tapi kalau teman-teman tambah optimasi itu akan lebih cepat, ya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir bahasanya seperti ini ya. SEO itu ya, kalau menurut saya SEO itu tidak sulit. Ya, SEO itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah tekun melaksanakan tugas-tugas yang harusnya kita lakukan. Saya pribadi pun itu enggak tekun ya. Nggak tekun dalam menjalankan SEO, ya. Saya menjalankan SEO nggak tekun. Yang penting teman-teman tekun aja setiap hari, tapi tekunnya nggak ngasal, terarah ya. Nah ini makanya kita adakan pertemuan-pertemuan kayak gini agar relnya itu jelas. Oke ya, demikian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Boy. Monggo Mas Boy. Iya, oke. Terima kasih Pak Putra atas penyampaiannya. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh host kita, Bapak Putra Nyinta Buana. Bagian yang ke-1 ya Pak, Bapak Ibu semuanya, yakninya SEO, web 1000 konten, bagian pertama. Nah, kita belum masuk kepada jerewan dari web 1000 konten ini akan ada pada sesi berikutnya, pada bagian-bagian selanjutnya. Saya simpulkan sedikit, bahwa kita insya Allah akan mengadakan acara Zoom meeting ini per 2 hari bagaimana? 3 kali seminggu ya Pak Putra ya? Iya, per 2 hari. Per 2 hari. Nah, ini ya. Ini untuk menambah gimana Pak? Oke. Ini untuk menambah pengetahuan kita mengenai SEO, dan ini Bapak sekalian, ilmu ini biasanya adalah ilmu premium. Di sana kita biasanya untuk pengetahuan SEO perlu membayar agak besar sedikit. Mudah-mudahan di sini nanti kita bisa menambah wawasan kita mengenai SEO secara gratis. Pak Putra, boleh nih ada yang tertinggal sedikit dari peserta? Boleh. Pak Putra? Boleh. Iya. Tadi dikatakan bahwasanya dianjurkan optimasi walaupun untuk web 1000 konten. Ya. Jadi pertanyaannya, seandainya web 1000 konten ini dibiarkan begitu saja tanpa kita lakukan share, optimasi, atau bagaimana Pak? Soalnya kan sudah 1000 Pak, dan di riset katanya. Iya. Itu mungkin tanya. Kan Pak. Iya, kan sudah saya jawab yang terakhir tadi. Website 1000 ini walaupun dibiarkan saja, dia akan naik. Dia akan mendapatkan lead. Ya, kalau hanya 1.500.000 yang teman-teman keluarkan, itu akan baliklah berlipat-lipat ya. Kalau hanya dibiarkan saja. Gitu loh. Karena pengalaman kita setelah konten banyak, tapi kontennya dengan riset keyword yang tepat ya, itu insya Allah itu di 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan itu udah akan menghasilkan. Ya, sesuai dengan kompetitornya juga, kompetisi keywordnya juga. Kalau kompetisi keywordnya itu lebih rendah, ya kayak kemarin tuh kerupuk telur asin baru launching 3 hari udah closing terus dia. Iya. Ya seperti itu. Oh ya Pak Boy, ada yang saya tambahin untuk teman-teman reseller website 1000
Itu besok kita Zoom meeting ya. Ada beberapa teknik cara jualannya yang akan saya share ke teman-teman karena website 1000 ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini ya, terutama pengusaha-pengusaha untuk produk yang produknya produk-produk kebutuhan, produk yang dicari ya. Besok kita Zoom meeting untuk teman-teman reseller, kebetulan di sini ada yang bergabung. Kita Zoom meeting di jam yang sama. Oke, monggo Mas Boy. Oke, terima kasih Putra. Ya, saya ulangi lagi, Bapak dan Ibu-Ibu. Insya Allah besok malam, hari Selasa, pada jam yang sama, jam 20.10 berarti, pada ISA kita akan mengadakan kembali Zoom meeting tentang produk digital web 1000 konten. Kita mungkin akan bahas sedikit jerewan di dalamnya. Ya, terima kasih. Saya bacakan sedikit nih komennya. Alhamdulillah positif Pak Putra. Dari Pak Rudi, terima kasih ilmunya. Jazakallah. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama Bapak sekalian. Mudah-mudahan semua ya sama-sama nih Vidi. Oke, ucapan yang sama ya. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan materi yang telah kita dengarkan malam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bisa kita terapkan mungkin di dalam aktivitas kita sebagai praktisi internet marketing. Insya Allah kita ke depannya akan mengadakan lagi 2 hari dari sekarang Zoom meeting dengan topik SEO pada web 1000 konten bagian kedua. Nah, jadi kita harapkan semuanya hadir. Jangan lupa untuk mengikuti materi-materi ini dan jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator pada sesi ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam perkataan maupun tingkah laku barangkali. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada kesalahan itu adalah dari kelemahan kami sendiri sebagai manusia. Kami sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.